Kalau ibarat orang sholat, ibarat hadas dan tidak hadas itu ya, najis dan tidak najis. Saiki pendidikan adopsi tadi menurut kamu itu nek dirapoti ngono munggah kelas ora? Hukum di Indonesia pelaksanaannya nek dirapoti angka piro? 0,00 piro meneh? Mbok ngene sisan 0,0,0,0 titik 000 pangkat 5 ya 0 kabeh ya toh. Akar 0 ya toh. Ya ndak kalau 0 ya ndak. Ya min lah kowe iki ya piye ya. Begitu juga berarti pelaksanaan agama Islam pun itu sebenarnya banyak versi adopsi. Jelas ya? Kue kerengan siji NU, siji Muhammadiyah, siji Sunni, siji Syiah, njur bar kuwi ana ISIS, ana Sumu, ana segala macam. Itu semua versi pengadopsi. Jelas ya? Nah, teman sekalian, anggaplah berarti ada yang tidak murni, ada yang kotor, ada yang bersifat manipulasi, ada dusta, ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang tidak jujur misalnya ya. Kalau ibarat orang mau sholat itu berarti najis apa tidak? Hidup kita sebagai anak adopsi tadi najis apa tidak? Najis hukum, najis ekonomi ya toh. Coba saiki nek kowe maca, nek kowe ndelok RCTI PMNC iki ana tokoh anyar. Kuwi saka langit langsung pidato. Saudara-saudara, supaya Indonesia bisa menjadi negara maju, Mas sampean niku sinten? Hei, sing takon iki lho sapa, hei? Nek lerek Jawa Timur ngono iku. Kon niku lho sapa meneng-meneng ngomong ngono iku lho sapa? Iki Indonesia iki apa sih? Ngono iku lho. Bapak adopsimu kaya ngono kuwi. Nah, aku njaluk saiki ayo mulai nyedak air suci. Ya ra? Bener ra? Jadi nek ibarat kowe iki wudu selama ana republik iki, wudumu nganggo maul mustakmal atau maul kudus? Mustakmal. Dadi janjane salatmu iki rada medeni. Terus malaikat ele mustakmal ra. Tur ora mung mustakmal, ora mung wis tau digawe wudu, campur tai, campur apa meneh Mas? Tletlong, campur karo-karan wis, campur keringet, daki, pathek, segala macam banyune kuwi sing kok nggo wudu. Maka ini akan begini terus apa Indonesia? Apa tidak ada jangkanya? Apa tidak ada periodenya? Tidak ada kolomongsonya? Saya ingin mengatakan kepada Anda ada kolomongsonya. Makanya sekarang mulai 2015 itu Anda harus siap untuk bersuci. Wis saiki dadi wong sing wudu meneh. Anak-anak Nusantara, kamu diberi najis-najis oleh Indonesia. Mulai tahun ini Anda harus bersuci. Pikiranmu disucikan, hatimu disucikan. Ojo suci iki jane wedi ya nek kata suci ya. Aja njur kowe nek Cina ki sucine ra ono, aja ngono kuwi. Sapa guyu ngono kuwi mau. Aja njur ngono kuwi. Itu banyak orang belok-belok kayak gitu. Tapi maksud saya gini loh, kalau main sepak bola harus sportif, betul enggak? Sportif itu suci. Nek diteruske, nek diperdalam, sportivitas itu suci. Kalau berpikir harus objektif. Objektif itu kena kue selulup, kue itu tekan air suci, ya ra? Nek moral kudu jujur. Jujur itu kalau Anda selulup, kue tekan air suci. Apalagi nek kesenian kudu pas. Pas itu
nek nadane do ya do. Do sama dengan upamane do sama dengan apa, Dik? Upamane aku ora mudeng jane. Ning janji aku krungu Kiai Kanjeng nek sing ngomong kowe do sama dengan C ngono kae. Kok do sama dengan C? Do ya do, C ya C ngono pikiranku nek ora mudeng aku. Kok do kok sama dengan C iki piye? Ngono nganti saiki ora mudeng aku. Jadi aku tahu belajar gitar ning 40 ini ora iso umur kok bantah bendino. Piye iki do kok C ngono aku. Bar kuwi do sama dengan lho sing tenan sing endi iki? Kan kasihan menjadi orang seperti saya itu. Nah banyak orang memahami kehidupan tuh kayak begitu tadi, kayak saya tadi. Gitu loh teman sekalian. Oke. Kalau dalam kesenian, dalam musik, nada pitch yang tepat itu suci nak diperdalam. Jadi nek apa ada angin di Jakarta, ya ojo Jakarta. Nah, aku ndak suci ku. Jelas ya? Kesucian itu sederhana, gitu loh. Nek rambutmu iki kok cat ireng iki, ndak suci saya. Makanya mbok modar ora arep tak cat. Ki arep putih, arep ngopo? Putih kok pancen. Ngono lho. Jadi aku nek ndelok wong dicat mana ditandur ana rambutnya ditandur. Ki ono iki menteri sing rambutnya ditandur ki ono. Kuwi aku nek ndelok ki aku wis ora iso ngrungokne omongane. Gek suwene pira ya nandur semono kae. Ngono kuwi aku. Ana meneh irunge didawakke, ngono Dik ya. Irunge ana kuwi wong gedhe kuwi, irunge didawakke. Jadi bolongane ora cocok karo nek lho. Nah itu tidak suci. Jadi aja ana sing diambak-ambakke, aja ana sing diciut-ciutke ya to. Engko cah asrama wedok kae kan senengane sing lanang kan ciut-ciut. Terus engko ngobrol wong iso tukang sabune ngomong, "Wah, niku nek cah asrama lanang niku pokoke golek niku sing ciut-ciut ngono kuwi to." Terus cah asrama wedok, "Apa ya? Iya." Terus ana primadonane teko. "Mosok sih?" ngono kuwi ta. Gulaan. Lah iki lho melu guyu iki lho. Guyu iki lho. Berapa ya jenesu ya kuwi geguyon nek urip ra guyon terus piye kuwi iki ya. Geguyon kuwi ya biasa wong lanang ya ngono kuwi ya. Kalau hidup ndak ada begitunya berarti ndak ada bau busuknya ya toh. Hidup itu bau busuk, itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kita pakai wangi-wangian karena pada hakikatnya kita itu busuk, betul ndak? Dan akan membusuk nanti begitu Allah mencabut nyawa kita. Jadi mari kita belajar untuk menerima kebusukan kita apa adanya. Ya ra. Wis to angel to nek bantah maiyah ya angel. Oke, bismillah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, gini, sekarang saya ke teman-teman ini. Kan tadi intinya ayo belajar mendekati air suci. Mulai wudhu tadi mengenal yang suci, mengenal yang orisinil. Sejarahnya nanti belajar mengenai Nusantara itu pelan-pelan nanti kita akan bukakan ya. Saya tadi bilang Anda segera berwudhu karena 10 tahun lagi ya Anda akan berperan dan Anda sudah harus menjadi sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dahulu kala. Ora suwe ya insyaallah ya. Wis saiki umurmu piro? 27. Wah, 37 itu kan wis iso dirjen. Ojo GR ora njur kowe. Aku ndudung ngene iki ya ming mergo sing ngarep kowe ning janjane karep kuwi sing ning kono gitu. Ya, tapi pokoknya siap teman sekalian nanti kita pelan-pelan kita bukakan dikit-dikit. Tapi pokoknya ayo disucikan sekarang. Nah, salah satu belajar kesucian itu di samping ibadah resmi mahdoh itu juga kalau Anda melihat daun, Anda merasakan udara, Anda melihat matahari, itu Anda harus punya kesadaran untuk menemukan sucinya. Bedanya binatang sama Anda adalah binatang lebih suci daripada Anda. Karena binatang tidak pernah melanggar Tuhan, binatang tidak urusan sama surga neraka. Anda yang harus mengenali suci itu, kan gitu. Oke ya. Nah, tadi
ini ada teman kita Mas Toto tadi datang dengan Mbak Megan dari Berkeley, dari California, sedang bikin disertasi mengenai sosialisasi puisi dan kesenian. Dan dia tanya, ini kalau katanya di sini ada penyair favorit yang namanya Mustafa B. Hasim. Aku oh ya, saya bilang gitu, ada namanya itu, kita julukannya si tampan dari kota gede ya. Si tampan, anek ngono kuwi tampan jurus wis urip ning dunya iki wis putus asa ya. Kaya ngono tampan. Ngono mirip SBY lho GR gitu. Ya, oke, bismillah, mudah-mudahan kita tidak berkepanjangan. Tapi intinya adalah mencoba mengenali. Nah, Mbak Megan tanya, apakah sosialisasi puisi itu supaya sebanyak mungkin orang kenal puisi? Terus saya bilang sama dia, saya ngomong benar-benar, itu kan kasusnya seperti Tuhan dan surga. Kalau orang cari surga, mungkin dapat surga, tapi surganya menjadi tidak seindah kalau dia tujuannya Tuhan. Sebab kalau dia cari Tuhan, nanti dia mesti dapat surga, dan surganya lebih indah karena softwarenya dia juga lebih suci, karena dia mencari Allah. Tauhid itu menyatukan diri dengan Allah, kok bukan menyatukan diri dengan surga. Saya tidak anti surga. Surga itu mesti tepae ning kuwi efek saja, akibat dan pelengkap penderita dari penyatuan kita dengan Allah. Begitu juga sosialisasi puisi. Kalau kita baca puisi di sini, nomor satu kita dapat laba, orang banyak jadi semakin dekat dengan puisi. Nomor dua, sebenarnya dengan membacakan puisi, menyanyikan puisi, yang didapatkan terutama adalah Anda bertemu dan bersentuhan dengan sesuatu yang tidak bisa bohong. Menulis puisi tidak bisa bohong, ya, tidak bisa. Menyanyi tidak bisa bohong. Artinya nek cen do re mi ya do re mi, orang iso ngapusi. Sementara di luar kesenian kan sangat mudah untuk bohong. Bahkan aktivisme agama itu juga penuh kebohongan. Gitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang, misalnya kue nganggo motor, saiki motor ki nganggo lampu nek awan toh. Itu kan, ya saya tidak mengatakan itu tidak suci, tapi neng Korea ki motor kan paling 5% banyaknya, sehingga mobil tuh kalau ketemu motor gugup, maka motor harus menyalakan lampu karena mayoritasnya mobil. Nah niki mayoritasnya apa? Motor ini kabeh nek awan. Oke, kalau ini Anda belum gini loh. Kalau di Amerika, di Australia, mayoritas orang itu bukan orang Islam. Maka makanannya diasumsikan kebanyakan, ulang sini sama Pak Iman sini. Oke, nanti saya perkenalkan siapa beliau ini. Maka mayoritasnya asumsi dasarnya adalah makanan di Eropa atau di Australia itu haram karena kebanyakan bukan orang Islam. Disitulah dibutuhkan makanan yang ada sertifikasi halal. Ngono ta kudune? Karena mayoritasnya haram. Indonesia mayoritasnya wong Islam, asumsi dasarnya semua makanan itu halal, maka dibutuhkan sertifikasi haram. Ngono bener apa ora iki? Wes piye carane bantah nek pancen ngono Jadi ngerti ya, jadi teman sekalian. Oke, sekarang gini, Mas Iman, tolong perkenalkan teman-teman ini. Sekarang ini akan ada pembacaan puisi supaya Anda tahu bahwa kalau puisi itu benar-benar murni, nggak mungkin bohong. Kesenian itu nggak bisa bohong. Kecuali dibohong-bohongkan, misalnya ngomong cinta. Cinta cinta iki jane mung mergo urung sarapan itu. Dadi ilate rada piye. Oke. Jadi ini ceritanya gini. Ini teman-teman PSK yang sudah beberapa kali tampil di sini, yang punya majalah Sabana yang Anda bisa beli di mana ya? Nggone Ma'ruf Dodol ya. Nah, terus ini ada teman-teman yang nggak ada hubungannya sama PSK, anak-anak muda yang tertarik umbui piye to kewan kaya ngopo gitu kan. Oh, tertarik terus mereka. Mbak Ririn ini mana Mbak Ririn? Mbak Ririn ini
punya inisiatif, yuk kita bacakan puisi-puisinya Umbu dan kita nyanyikan, kan gitu. Dan itu mereka belum pernah ketemu Umbu. Ojo meneh kok cah-cah kuwi ketemu Umbu. Wong anake Umbu iki lho, selawe tahun ketemu meng rong dina. Iya toh, iki anaknya Umbu. Kuwi salaman toh. Kuwi. Ah, kowe mesti bingung kowe. Dadi nek kowe ora suci, ora iso memahami kowe. Nek kowe ngomong etika ngono wis gak iso kowe, kalah. Kowe wis pasca etika, pasca ngono-ngono kowe. Nah, oke. Mas Iman tolong perkenalkan teman-teman ini, terus nanti saya mohon Ririn sama Niam tetap siap untuk urut-urutan ya. Oke, bismillah. Nyun sewu Mas Iman tolong dikasih pengantar. Menyambung apa yang disampaikan Cak Nun. Acara malam ini adalah sambungan dari tanggal 15 kemarin, yaitu majalah Sabana ada punya hajat memperingati, semacam memperingati 47 tahun dulu peristiwa berdirinya komunitas kecil di Malioboro, di mana salah satunya adalah Cak Nun. Di sana yang pakai topi hitam putih Mas Sutirman Eka Ardana, itu orang Riau yang terlanjur menjadi orang Jogja, kampung tanah kelahirannya ditinggalkan. Kemudian sebelahnya penyair kita Mustafa Ruh Hasim, itu juga lulusan Malioboro pada waktu itu. Kemudian di sebelah saya yang suka pakai topi ini Mas Slamet Riyadi Sabrawi, beliau sekarang menjadi sekretaris LP3J Yogyakarta, sekretarisnya Bang Asadi Siregar yang dulu sekolahnya di Fakultas Kedokteran Hewan, sampai sekarang masih bersastra. Jelas di sini hadir Cak Nun yang ikut bergabung di Malioboro sejak beliau masih di kelas 2 SMA MUHI. Saya mengenal beliau sejak masih pakai celana pendek. Jadi itulah peristiwa 47 tahun yang lalu. Di sana ada seorang yang tadi sudah digambarkan panjang lebar, tetapi Cak Nun belum menyebutkannya. Ada, kami menganggap saudara tua yang dulu mengasuh kami, menjadi guru kami, menjadi orang tua kami, menjadi penunjuk jalan kami. Beliau bernama Umbu Landu Paranggi. Sejak tahun 75-77 beliau hijrah ke Bali sampai hari ini. Umbu Landu Paranggi bagi saya pribadi adalah seperti petani. Dia menanam terus, menumbuhkan biji benih tanpa mengenal lelah sampai hari ini. Di Bali Pos dulu, kalau di Jogja, di pelopor Jogja, bapaknya Mbak Ririn itu namanya Ragil Suwarno Pragolopati, salah satu pendiri dari komunitas kecil di Malioboro itu, mencatat ada 1.500 orang yang pernah singgah di komunitas kecil itu. Jadi itulah latar belakangnya. Dan pada tahun 2013 kemarin, kami orang-orang tua ini yang merasa masih agak sok jago demikian, mencoba memindahkan Malioboro, komunitas Malioboro itu ke Kadipiro. Makanya kalau teman-teman membaca majalah Sabana, ada sebuah rubrik yang tempatnya di belakang sendiri, yang kita percayakan pengisiannya pada Cak Nun adalah Malioboro Kadipiro.
Itu sejarahnya. Jadi kalau tadi Cak Nun mengangkat sedikit perkara Nusantara, kami sedang menyampaikan pelacakan sejarah sastra di Yogyakarta yang dimulai dari peristiwa tahun 1967, 68, 69 sampai kira-kira akhir dasawarsa 70-an. Di sana, di majalah Sabana edisi 6 jelas sekali disebutkan berguru kepada Umbulan Dupranggi. Hari ini majalah Sabana mengundang putra bungsu Umbulan Dupranggi, ini Mas Umbu Wulang. Maaf, kata ketiganya agak sulit. Apa? Tanah Amah. Umbu Wulang Tanah Amah. Beliau putra bungsu Umbulan Dupranggi yang sebetulnya 10 tahun beliau tinggal di Yogyakarta, kuliah di STPMD APMD Yogyakarta, dan pernah ikut Mahia, dan pernah konon ini kurang ajarnya, saya Cak Nun, Mas Slamet, Mustafa itu belum pernah bekerja seperti beliau. Dia pernah menjadi kondektur bis kota di Yogyakarta. Dia pernah jadi kenek mobil Mitsubishi itu Jogja Prambanan sambil kuliah. Edan kan itu. Anaknya sastrawan besar di Jogja, tidak pernah kami mengenalnya. Saya pernah mendengar nama itu, tapi saya kejar senantiasa lolos. Sekarang hadir, nanti kita bisa bercerita panjang mengenai bagaimana Umbulan Dupranggi. Ada juga kita mengundang putra angkat beliau, Putu Mira Novianti, yang oleh Mas Umbulan Dupranggi diubah namanya menjadi Mira MM Astra atau apa namanya itu. Ya, jadi wis sembuh lah. Beliau tinggal di Bali. Kemarin sudah hadir di pendapa ini. Sekarang, nah sedikit ada bocoran. Sedikit aja bocoran bahwa beliau ditugaskan oleh sang bapak angkat untuk membacakan surat kepada teman-teman di Jogja ini, khususnya kepada orang-orang tua yang dulu pernah bergalang gulung bersama beliau di malam ini. Itulah Mira, Mbak Mira, di sebelahnya Mas Mustafa W. Hasim, teman-teman sudah mengenalnya. Kemudian Mas Sudirman Eka Ardana yang pekerjaannya sehari-hari sekarang menjadi dosen staf pengajar di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah kalau nggak keliru ya Mas. Dakwah ya bener ya. Iku lho, kok iso-isone gitu loh. Iso-isone dosen yang Fakultas Dakwah. Insaf. Dan jangan lupa guru besar di Fakultas Dakwah yang dulu juga menjadi dekan Fakultas Dakwah, Profesor Dr. Faisal Ismail, itu adalah juga lulusan Malioboro yang pernah menjadi Sekjen Departemen Agama dan kemudian menjadi duta besar di Kuwait. Faisal Ismail. Yang sebelah-sebelahnya itu teman-teman yang nanti akan memberikan pergelaran baca puisi, kemudian tari puisi dan musik puisi yang semuanya khusus mengangkat karya-karya
Umbulandu Peranggi. Jadi saya pikir itu pengantar saya. Umbulandu Peranggi adalah salah satu sosok tonggak sejarah sastra Indonesia minimal di Yogyakarta. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Cak Nun, kita merunut kembali. Jangan sampai kita tidak tahu asal usul sangkan paraning dumadi, dari mana, mau kemana, dan sudah sampai di mana. Saya pikir malam ini dalam acara Mojopat Syafaat ini Sabana bisa memberikan sedikit tambahan wawasan dan perbendaharaan yang kepada hadirin sekalian. Begitu kira-kira pengantar saya. Terima kasih. Monggo nanti dinikmati apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurutmu hukum di Indonesia nilainya berapa? Di antara kesementaraan manusia dan ciptaannya adalah kekuasaan, Allah mempertegas bahwa akan dipergulirkan kewenangan kuasa dari rezim satu ke rezim lainnya. Urusannya bukan linearitas di mana kebaikan mesti akan berkuasa lebih lama dari kezaliman. Dan sebaliknya, Allah sebagai pemegang tunggal dan sejati dari otoritas bakok atau kekal hanya sekedar memperjelas posisi kesementaraan manusia. Itulah sebab bahwa keumuman dari apa yang ada di dunia ini mengikuti daur siklis, bahwa masing-masing ciptaan memiliki periodik tertentu dalam hidupnya dan akan berganti dimensi sesuai dengan momentum. Walikulli umatin ajal juga dengan produk manusia yang berupa hukum. Jika dalam kekuasaan kita mengenal siklus kekuasaan Polybius, maka berlaku juga dalam hukum. Beberapa manusia yang merasa modern menyebut bahwa hukum primitif di mana si kuat akan memiliki kekuasaan terhadap si lemah adalah hukum rimba. Hukum ini didasari pada tafsiran di mana di hutan semua berjalan sesuai hierarki, rantai makanan, dan hanya melihat secara sekilas di mana puncak rantai makanan dikuasai oleh konsumen, tingkat akhir seperti harimau, buaya, elang, dan sejenisnya. Lalu muncul hukum modern yang lahir dari kesepakatan bersama dan bukan dari dominasi kuat kepada lemah. Meskipun frasa kesepakatan bersama masih harus diperjelas dengan berbagai pertanyaan turunan, siapa yang bersepakat, apa yang disepakati, dan apa tujuan untuk bersepakat. Dalam masyarakat adat misalnya, kesepakatan biasanya didapat dari penduduk dan pihak-pihak yang dituakan untuk mengatur kewajiban dan hak dalam suatu wilayah adat. Tetapi dalam kasus bernegara, siapa yang berhak mengatasnamakan rakyat dan membuat hukum untuk rakyat? Jika kita mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat berwenang membuat produk hukum untuk rakyat, maka apa perangkat yang disediakan agar rakyat bisa mengontrol bahwa produk hukum yang dikeluarkan wakil rakyat sesuai dengan kepentingan rakyat? Siapa yang menjamin misalnya produk hukum yang dihasilkan bukan kepentingan oligarki dan penguasa?
Lewat apa proses kontrol masyarakat dari rancangan produk hukum sampai pengesahannya, misal tentang batasan lahan sawit yang diperbolehkan dalam suatu wilayah, bagaimana korelasi dan dampaknya terhadap lingkungan, bagaimana persinggungan dengan hak tanah, adat dan ulayat yang ada pada penduduk yang telah mendiami wilayah tersebut sebelumnya, atau tentang izin pengerjaan tambang yang harus merelokasi penduduk atau bahkan sampai bagaimana hasil keuntungan yang seharusnya dijamin seluas-luasnya untuk kepentingan warga negara. Yang jamak terjadi adalah kita kembali kepada siklus hukum rimba, hukum modern yang didengungkan sebagai produk kesepakatan bersama yang menjembatani kepentingan bersama, nyatanya hanya memindahkan pola hukum rimba dalam media yang lebih modern. Kertas berisi poin-poin kesepahaman yang seringkali nalar menolak untuk memahami, bahkan dalam menjalankan keputusan hukum. Tindakan represif masih menjadi cara jitu untuk menaatkan objek hukum. Semua kembali sama. Yang kuat, yang berduit akan memukul dan menguasai yang lemah, meskipun hakikatnya dalam kasus tersebut yang merasa kuat justru yang sejati lemah, sebab nalarnya telah dikalahkan dan nuraninya dipecundangi oleh nafsu sendiri. Maka ketika rakyat yang merasa dirugikan kemudian bergerak dan melakukan perlawanan terhadap produk hukum yang melindas, maka harus secara wajar dilihat sebagai perlawanan antara yang dimangsa terhadap pemangsa. Sebuah konsekuensi logis dari hukum rimba yang diterapkan dalam hukum modern. Apakah mempertahankan hidup dapat dikenal hukum pidana, sedangkan tidak ada sama sekali hukum yang dapat menghukum produk hukum yang sewenang-wenang atau perangkat yang bisa digunakan masyarakat untuk ikut mengontrol jalannya pembuatan produk hukum? Dalam hukum rimba yang asli, sebenarnya masih sangat ada campur tangan Tuhan, bahkan secara mutlak, sehingga tidak bisa memilih kecuali harus menjadi karnivora dan tidak bisa memilih pula untuk bisa beranak pinak sebanyak domba atau kelinci. Juga domba dan kelinci tidak bisa untuk tidak taat bahwa mereka ditakdirkan untuk makan rumput. Allah menjaga mereka dalam tata keseimbangan yang sangat rinci. Ketika Allah mengatakan akan mempergilirkan kekuasaan antara pihak satu ke pihak lainnya, maka Allah juga sebenarnya ingin kita memiliki harapan. Satu-satunya yang mungkin masih sangat berharga ketika harga diri sudah tidak ada harganya. Ketika rakyat yang merasa dirugikan kemudian bergerak melakukan perlawanan terhadap produk hukum yang menindas, maka harus secara wajar dilihat sebagai perlawanan antara yang dimangsa terhadap pemangsa. Sebuah konsekuensi logis dari hukum rimba yang diterapkan dalam hukum di Indonesia. Apakah mempertahankan hidup dapat dikenai hukum pidana, sedangkan tidak ada sama sekali hukum yang dapat menghukum produk hukum yang sewenang-wenang atau perangkat yang bisa digunakan masyarakat untuk ikut mengontrol jalannya pembuatan produk hukum? Di dalam hukum modern yang ada di Indonesia ini, tidak ada campur tangan Tuhan bahkan secara mutlak, karena kekuasaan terhadap si lemah adalah hukum rimba. Hukum ini didasari pada tafsiran di mana di hutan semua berjalan sesuai hierarki rantai makanan dan hanya melihat secara sekilas, di mana puncak rantai makanan dikuasai oleh konsumen tingkat akhir seperti harimau, buaya, elang, dan sejenisnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.